Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, perbandingan daripada besaran sudut 150 derajat, kita harus memahami konsep dari perbandingan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Karena yang tadi kita hanya tahu sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kita lihat di sini fokus untuk di sini banyak konsepnya ya, makanya satu-satu saya akan jelaskan. Fokus di segitiga ini ya, dengan sudut alfanya di sini. Untuk sin alfa dari segitiga ini berarti sisi depan sudut dibagi sisi miring itu adalah y per r. Nah, biasa saya mengidentikan kepada siswa itu bahwa y itu adalah kepunyaannya sin. Y adalah kepunyaannya sin. Oke. Kemudian untuk cos itu berarti x per r. Ya. Dengan mengidentikan bahwa x itu adalah kepunyaan dari cos. Ya. Kemudian untuk tangen sendiri perbandingannya adalah y per x. Ya, y per x. Oke. Atau sin per cos sama aja. Nah, kemudian di sini saya juga akan jelaskan dari koordinat kartesius ini. Di sini ada namanya kuadran 1. Kuadran 1 ini sudutnya itu antara 0 sampai 90 derajat. Yang namanya koordinat kartesius itu rotasinya itu adalah berlawanan arah jarum jam seperti ini. Berlawanan arah jarum jam. Seperti ini ya. Nah, maka 0 sampai 90 derajat adalah kuadran 1, dari 90 derajat ke 180 derajat adalah kuadran 2, kemudian dari 90 derajat ke 270 derajat itu adalah kuadran ketiga, dari 270 derajat ke 360 derajat itu adalah kuadran keempat. Nah, kalian harus tahu daerah-daerahnya ya. Nah, balik lagi yang tadi di sini sin alfa sama dengan plus. Itu dari mana? Tadi kan kita sudah saya bahas bahwa yaitu kepunyaannya sin kan. Nah, untuk di kuadran 1 y-nya di sini positif atau negatif? Positif kan? Wah, jangan-jangan ada yang nggak tahu positif apa negatif nih, saya jelaskan nih. Koordinat kartesius ini untuk x yang positif, ini untuk x yang negatif. Untuk sumbu y, ini y yang positif. Kemudian dari sini ke sini, dari 0, ini 0 ya, titik 0 ya. Ke sini, ke bawah itu adalah bernilai negatif ya. Oke, balik lagi ke sini. Untuk sin alfa sama dengan positif karena y-nya di sini positif. Kalau sisi miring itu nilainya selalu positif. Ya, tidak ada yang negatif ya, berarti di sini positif dibagi positif, ya positif. Atau lebih simpelnya kita lihat sumbu y-nya. Di sini positif. Untuk cos alfanya kenapa positif? Karena di sini kuadran 1 x-nya juga positif. Nah, tangen alfanya juga positif. Sudah jelas, y per x. Positif dibagi positif, jadinya positif. Ya. Kemudian kita lihat di kuadran kedua. Untuk sin alfa, apa tadi? Sin alfa itu kepunyaan daripada y. Kita lihat di sini. Untuk titik y di sini positif apa negatif? Positif kan? Nah, berarti sin alfanya adalah positif. Kemudian cos di kuadran sini positif atau negatif? Oh, ternyata negatif ya. Berarti karena x-nya negatif, berarti cosnya negatif. Untuk tangen alfa berarti sin per cos.
plus dibagi min, berarti min, atau bisa dilihat daripada sumbunya, positif dibagi negatif, berarti negatif hasilnya ya. Kemudian kita beralih ke kuadran ketiga. Untuk sin alfanya negatif ya, karena di sini posisi untuk kuadran ini x-nya x-nya negatif, y-nya juga negatif ya. Berarti di sini sin alfanya negatif, cos alfanya x-nya negatif, tangen alfanya itu positif, dari negatif dibagi negatif jadi positif, atau dari sini dibagi ini y per x jadi positif. Kemudian untuk kuadran keempat, kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat, kita lihat di sini untuk nilai x-nya di sini positif, nilainya negatif ya. Berarti untuk sin alfa punyanya y, sin punyanya y, atau y punyanya sin. Berarti y-nya di sini adalah negatif. Cosnya di sini bernilai apa? Positif atau negatif? Positif, karena nilai x-nya di sini sumbunya positif. Kemudian untuk tangen itu sin per cos, negatif, atau y per r, negatif dibagi positif, berarti hasilnya negatif. Nah, ini konsep untuk perubahan tanda daripada untuk mencari sudutnya. Kemudian rumusnya yang harus kalian hafal. Atau kalau misalkan kalian nggak tahu konsep yang ini, tapi sebenarnya kalau misalkan kamu sudah tahu konsep yang tadi, ini kenapa bisa jadi seperti ini, saya yakin nanti kedepannya akan bisa, nggak perlu lagi dihafal rumus yang lain-lain ya. Atau boleh kamu hafalkan dari sini, ol, jin, ta, ku. Ol itu semua, itu artinya semua di kuadran 1 untuk sin cos tangennya positif nilainya. Kemudian cin itu berarti yang positif hanya sinnya saja. Kemudian ta itu di kuadran 3 berarti hanya tangennya saja yang positif. Kemudian untuk ku di sini kuadran 4 berarti yang positif adalah hanya cos ya. Semua cin, ta, ku itu semuanya yang positif tandanya ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini ada rumusnya alfa derajat. Kemudian 90 dikurangi alfa derajat. Jadi kalau misalkan contoh sudutnya diketahuinya alfanya 30 derajat, bisa dapat dua cara, pakai dua cara ya. Kalau alfanya 30 derajat ya berarti pakai rumus yang ini. Atau bisa langsung kalau kuadran 1 30 derajat, sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Kemudian ada rumusnya yang ini, 90 dikurangi alfa derajat ya. Ada dua rumusnya. Yang merah-merah ini sebenarnya agak sulit ya, karena kenapa? Karena nanti harus dirubah, yang tadinya sin jadi cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Kalau yang tandanya hitam ini tidak akan berubah, yang tadinya sin alfa tetap jadinya sin alfa, cos alfa jadinya cos alfa, tangen alfa jadinya tangen alfa hasilnya ya. Nih yang harus kamu hafal yang lebih mudah ya, yang lebih mudah dihafal itu yang bertanda hitam tidak ada perubahan. Alfa di sini karena kuadran 1. Bisa juga kenapa 90 dikurangi alfa, karena di sini bisa kita ambil sudutnya dari sini ke sini, atau bisa kita hitung sudutnya dari sini ke sini ya.
kan sama saja. Contoh alfanya 30 derajat, di sini dari sini ke sini 30 derajat. Kalau kita mau nyarinya dari sini, berarti 90 dikurangi 30, berarti dari sini ke sini 45 derajat. Oke. Kemudian untuk yang kuadran 2, rumusnya 180 dikurangi alfa. Karena kenapa? Karena di sini kan batasnya itu untuk kuadran 2 adalah 180 sampai 90 derajat. Bisa dipergunakan dua rumus ini. 180 dikurangi alfa atau 90 ditambah alfa. Ya. Kemudian untuk yang kuadran 3 juga ada rumusnya 2, yaitu karena di sini kuadran 3 itu 180 sampai 270, berarti bisa kemungkinannya kan 180 ditambah alfa. Kalau misalkan dia di sini nih sudutnya nih, besaran sudutnya. Ditambah berapa supaya contoh misalkan sudutnya itu 210. Berarti kalau pakai rumus ini 180 ditambah berapa supaya jadi 210? Berarti ditambah 30 derajat untuk yang ini. Kalau yang ini bukan 30 derajat lagi, tapi dikurangi 60 derajat. Ya. Kemudian untuk kuadran 4, rumusnya ada 2 juga. 360 dikurangi alfa. Kenapa 360? Karena di sini antara 270 sampai 360. 360 dikurangi alfa. Rumus yang kedua 270 ditambah alfa. Nah, ini ya. Yang perlu diingat yang ini. Jika menggunakan rumus yang bertuliskan warna merah, maka terjadi perubahan. Yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi tangen. Ya, ini konsepnya. Belum paham ya? Nanti saya akan jelaskan ke slide berikutnya. Atau contoh yang tadi pertanyaan, berapa sin 150 derajat, cos 150 derajat, dan tangen 150 derajat. Oke. Nah, ini kan yang tadi yang ditanyakan, berapakah besar nilai perbandingan trigonometri dari sin alfa, cos alfa, tangen alfa dengan besaran alfa adalah 150 derajat. Nah, di sini dari gambar kan kalau 150 derajat berarti muternya ke sini. Nih, ya. Berarti ada dua kemungkinan yang bisa kita pakai rumusnya. Kalau misalkan pakai rumus yang 90 plus alfa, berarti 90 ditambah 60 derajat kan. Kalau 150 kan 90 plus berapa? Yang hasilnya supaya dapat 150, ya berarti 90 ditambah 60 derajat. Kalau misalkan kita gunakan rumus yang 180, berarti 180 kurang berapa, yang hasilnya menghasilkan 150 derajat, berarti kurangi 30 derajat nih sudutnya. Nah, jika menggunakan rumus 180 ditambah alfa derajat, maaf karena sudah terlanjur, ini harusnya minus ya. Oke, kalau mengedit lagi agak lama lagi karena sudah terekam. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus yang 180 dikurangi alfa, kenapa 180 kurangi alfa? Karena kan di sini sudutnya berada di dalam 90 sampai 180, nggak mungkin 180 plus alfa. Ya, kalau 180 plus alfa berarti ada di sini sudutnya, ya. Nah, berarti untuk mencari sin 180 dikurangi 30 derajat sama dengan tetap sin, ya. Yang tadi saya bilang rumusnya di sini kalau yang hitam tidak berubah. Sin jadi tetap sin. Ya. Berarti sin 30 derajat hasilnya yang kamu ambil adalah yang ininya. Ya, sama dengan berapa sin 30 derajat yang tadi sudah saya jelaskan untuk tabel sudut istimewa. Itu harus dihafalkan ya, setengah akar 3. Oke.
Kemudian untuk cosnya, berarti cos 180 dikurangi 30 derajat minus cos 30 derajat. Kenapa jadi minus? Ayo, tadi konsepnya apa? Kalau misalkan cos punyanya apa? Punyanya X kan? Berarti di sini kita lihat sumbu X-nya bernilai negatif. Ya berarti di sini min cos 30 derajat. Berarti hasilnya min setengah. Nah, untuk tangen. Tangennya di sini sama ya, untuk sudutnya 180 dikurangi 30 derajat. Berarti kita lihat di sini untuk tangen positif atau negatif? Ayo, negatif. Kenapa? Karena kalau tangen itu kan Y per X, positif dibagi negatif, berarti negatif tangen 30 derajat. Ya, makanya kalau misalkan di otak kita atau kita lihat yang tadi konsep tadi itu dengan menggunakan visual, itulah jauh lebih ingat. Berarti hasilnya kalau tangen 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 ya, berarti hasilnya min 1/3 akar 3. Sekarang yang menggunakan rumus 90 plus alfa. Kenapa saya bikin di sini terakhir? Karena ini ada perubahannya. Ya, untuk sin 150 itu artinya sin 90 ditambah 60 supaya jadi 150. Ya, berarti yang tadinya sin itu berubah jadi cos. Ini yang konsep yang tadi nih, yang merah nih ya, nih berubah jadi cos. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini nggak mesti harus dua-duanya kita cari ya. Oke. Nah, jadi boleh pilih salah satu, boleh yang ini caranya, boleh yang ini, terserah, nggak usah dua-duanya. Nah, di sini berarti cos sin jadi cos, jadi cos 60 derajat nih belakangnya ambil, berarti kalau cos 60 itu adalah setengah. Ya, untuk mencari cos 150 sama sudutnya, berarti dari cos berubahnya jadi sin. Kalau pakai rumus ini, ya, cos jadi sin. Untuk tandanya, ya, tandanya disamakan seperti yang tadi. Ya, kalau cos di sini kan berarti punyanya X minus, sama caranya sama yang tadi ya. Berarti minus sin 60 derajat sama dengan min setengah. Kemudian untuk tangen 150 derajat berarti tangen 90 ditambah 60 derajat itu yang tadinya tangen jadi kotangen. Nilai tangen di sini berapa? Positif atau negatif? Tandanya negatif, sama caranya seperti yang tadi ya. Y per X plus dibagi min berarti minus. Nih, maka minus kotangen 60 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Seperti